Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar no IML, você tá abusando em mim, tamo de olho com ela. Esse ano você quer, você vai morar no IML, você tá abusando em mim, tamo de olho com ela. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch, fazer tiro. Pemirsa, seorang pengelola panti asuhan di Kunciran Tangerang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak asuhnya. Mengetahui hal tersebut, warga langsung menggeruduk panti asuhan. Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Uleh Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang Kota, Tangerang, Banten, dikepung oleh ratusan warga pada Kamis malam. Warga merasa geram atas dugaan praktik penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan, seorang pria berinisial S, dan 3 pengurus panti asuhan lainnya. Anak-anak di panti asuhan ini diduga disodomi oleh para pelaku. Ada juga anak-anak panti asuhan yang diyakini mendapat penyiksaan oleh sejumlah pelaku yang dilaporkan oleh warga. Saat digeruduk oleh warga, pengelola panti asuhan dan terlapor lainnya tidak berada di tempat. Warga kemudian membawa anak-anak yang diduga menjadi korban ke rumah aman dinas sosial setempat. Karena memang awalnya anak-anak di sini menjerit, anak-anak di sini berteriak dan menangis, ngadu sama saya. Mereka dianiaya, ada yang disabetin, dipukul sama sapu sampai patah, itu kan KDRT, itu kekerasan pada anak. Tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, mereka dicabuli, mereka Warga berharap polisi berhasil mengusut dugaan kasus kekerasan pada anak dan pencabulan ini. Para pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Komnas HAM merilis 4 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. 4 pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM bidang penyuluhan BK Ulum Aksara pada Kamis 1 September 2022. Tadi didasarkan pada proses, kemudian temuan faktual dan analisa faktual, kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya. Ada 4 poin utama dari analisa pelanggaran HAM. Pelanggaran pertama yang dilakukan yaitu penghilangan hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Diketahui para tersangka yang melanggar hak untuk hidup ini telah ditetapkan, yakni Ferdi Sambo, Barada E, Dipka RR, Kuat Makruf, dan Putri Cendrawati. Pelanggaran kedua yakni memperoleh keadilan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Putri dieksekusi mati tanpa adanya proses hukum. Begitu pula dengan Putri yang terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya di kepolisian. Kasus pembunuhan dan perkosaan gadis Penjagorengan yang jasadnya ditemukan pada 8 September yang lalu. Dalam rekonstruksi, terungkap korban tewas karena lehernya dijerat tersangka menggunakan tali. Rekonstruksi kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis Penjagorengan Nia Kurniasari 18 tahun digelar aparat Polres Padang Pariaman Senin siang. Ada 70 adegan yang diterangkan langsung oleh tersangka Indra Septiarman di 8 lokasi, mulai dari korban diikuti hingga korban dikubur di Jarang Pasar Gelambang Kayu Tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara untuk korban Nia Kurniasari diperankan personel dari Polres Padang Pariaman. Dalam rekonstruksi ditemukan fakta bahwa selain mengikat tangan dan kaki korban dengan tali rafia, tersangka juga dengan mencoba menghentikan perlawanan korban dengan memukuli kepala korban dan menjeret leher korban dengan tali rafia hingga tewas. Diperlukan waktu lebih dari 4 jam untuk rekonstruksi ini agar seluruh proses tindak pidana yang diduga dilakukan Indra Septiarman menjadi jelas alurnya. Hasil dari rekonstruksi ini nanti akan melengkapi berkas pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Terhadap kesesuaian berita acara dari tersangka itu, fakta di TKP itu kita rampungkan. Jadi di TKP 2 sepertinya tidak hanya dibentak, malam dijerat dengan tali rafia itu kan? Ya, nanti kita dalami nanti mas. Ya, karena ada lengkap semua, ada foto, kemudian ada adegannya dan kita lengkap. Korban itu tewasnya di tali rafia tadi Pak? Ya, ada kemungkinan dari
terbunuhnya itu bisa dengan cekikan ataupun dengan tali rafia itu. Hanya seorang remaja perempuan yang bernama Nia Kurniasari dikabarkan hilang 6 September lalu saat berkeliling menjual gorengan di Korong Pasar Surau Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban ditemukan 2 hari setelah dilakukan pencarian dalam kondisi terkubur tanpa busana di dalam hutan, atau sekitar 1 km dari permukiman warga. Kan diambil dari mata air perkebunan asli. Mineral. Ada manis-manisnya. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut bin Sarpanjaitan kembali digelar. Pada persidangan ini, jaksa menuntut menghadirkan editor video yang membuat konten tentang Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya. Dalam persidangan hari ini, JPU hanya menghadirkan 1 saksi dari 3 saksi yang telah disiapkan. Sedangkan 2 di antaranya pemirsa, yaitu Heidi Melisa Deborah yang merupakan Direktur PT Toba Sejahtera dan Agus Dwi Persetio, produser pembuat video tersebut, berhalangan hadir. Dan pada hari ini pun Baik, informasi selanjutnya. Instruksi Kapolri tentang larangan tilang manual terhadap para pengendara membuat banyak pengendara melanggar aturan lalu lintas. Polisi yang berjaga di lokasi kewalahan mengantisipasi banyaknya pelanggaran yang melawan arah, tidak memakai helm, berbonceng 3 hingga menerobos jalur bus Transjakarta. Terhitung mulai tanggal 25 Oktober lalu, polisi lalu lintas tidak lagi diperbolehkan melakukan tilang manual terhadap para pengendara yang melanggar. Sayangnya, aturan tersebut membuat sebagian pengendara di Jakarta banyak melakukan pelanggaran, seperti yang terlihat di Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Tak sedikit pengendara motor dan supir bajai nekat terobos lampu merah, boncengan 3, tak memakai helm, memutar balik, hingga melawan arah termasuk menerobos di jalur bus Transjakarta. Petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas sempat kewalahan menghadapi banyaknya pengendara yang melanggar. Meski beberapa pelanggar sudah diberikan himbauan, namun pelanggar banyak yang tidak mempedulikan aturan. Cara tilang elektronik itu kan nggak selamanya polisi itu bisa melihat gitu, dan nggak selamanya bisa langsung mengabadikan momen pelanggaran tersebut. Pengendara yang melanggar ini rawan untuk terjadi kecelakaan. Sebelumnya, Kapolda Jenderal Nasution Sigit Prabowo menginstruksikan kepada polisi lalu lintas untuk tidak melakukan tilang manual. Instruksi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022 lalu, di mana polisi diwajibkan lebih manis dan murah senyum. Bosen nih. Ya nih, pengen nyoklat deh. Katanya ada yang mau nyoklat tadi ya. Ini aku punya beng-beng. Wah, nyoklat banget. Ya nih, karamanya juga melimpah. Karamanya juga beng-beng. Beng-beng. Kaki gigitannya
wafer, karamel, crispy, dan coklat jadi satu di Beng Beng. Kasus diskriminasi dan juga intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama berakhir damai. Kantor Perwakilan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memberi jaminan aturan telah dicabut dan keluarga selama Juniarto tetap berhak untuk tinggal. Depan Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten melalui perangkatnya akan melakukan pendampingan dalam setiap proses pembuatan aturan agar tidak diskriminatif sehingga tidak menyinggung etis, agama, maupun suku. Dengan pencabutan aturan diskriminatif ini selama tinggal di Dusun Karet, Bantul karena beragama non-muslim berhak untuk tinggal hingga kontrak rumahnya berakhir setahun ke depan. Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjamin keselamatan keluarga Junior. Kemarin yang menimpa saya masalah diskriminasi di kampung Dusun Karet ini ya, tapi sudah peraturan itu pun sudah dicabut dan sudah dihapuskan. Saya pun merasa bahagia ya, semoga saja kedepannya tidak ada lagi hal serupa yang terjadi pada orang lain. Entah itu di Dusun Karet, entah itu di desa-desa, terutama di wilayah DI. Ini masalah pribadi saya, sudah saya hadapi dan sudah berakhir dengan damai. Ya, warga di sini pun semuanya baik, saling mengasihi, sayang sama kami semua. Demikian juga Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, semalam kita sudah makan-makan bareng gitu aja. Saya menurut sesuai dengan yang kita terima, informasi sudah dicabut, dicabut dan ini nanti akan dibuat memang yang direvisi sesuai dengan aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Ya, sudah clear, alhamdulillah. Kita sampaikan, kita mohon bantuan teman-teman untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini memang sudah selesai. Pak Slamet masih tetap tinggal di Pak Slamet juga tetap tinggal di sini sampai dengan selesai kontrak di sini. Jadi ini sesuai dengan informasi yang kami terima juga bahwa Pak Kapolres dari pihak kepolisian menjamin keamanan dari Pak Slamet. Gitu.